Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون, agar kamu menyempurnakan bilangan puasa dan kamu bertakbir mengagungkan asma Allah atas petunjuknya, agar kamu menjadi hamba yang bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian di 186 bercerita tentang makbulnya doa. Di ayat yang ke-187 bercerita tentang tata cara puasa. Di ayat 184 sebelumnya bercerita tentang apa itu bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Di ayat yang ke-183 berbicara tentang prinsip dari ibadah, termasuk adalah ibadah puasa. Jadi tentang puasa ini rangkaiannya dari 183 sampai 187 surat Al-Baqarah sudah lengkap-lengkap isinya di dalamnya. Mari kita ingat satu persatu atau ingat secara sistematis runutannya. Yang pertama, Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi Ramadan wa hajjil baiti. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5 berurutan, dan makin ke atas makin besar ya konsekuensi dan pengamalannya. Ulangi. Rukun Islam ada 5. Ya, urutannya dari 1 sampai 5 itu makin ke atas, amalannya makin berat, konsekuensinya makin berat. Jangan dipisahkan. Nah, saya terangkan satu persatu secara ringkas. Rukun Islam yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mengucap 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah pekerjaan hati. Tolong camkan. Pekerjaan hati. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Orang-orang munafik itu tidak sah syahadatnya karena syahadatnya tidak masuk ke dalam hati. Ayat itu tadi. Ulangi. Jadi 2 kalimat syahadat adalah amalan hati. Oke, naik lagi. Rukun Islam yang kedua, menunaikan sholat. Sholat adalah amal hati dan amal badan. Nah, naik kan berarti kan? Tadi syahadat amal hati. Sholat adalah amal hati dan badan. Naik kan berarti? Apa sholat itu amal badan? Kata Rasul, sholatlah kamu berdiri. Yang berdiri itu badan atau apa? Kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Itu semua adalah badan. Jadi sholat, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk segala macam itu adalah amal badan. Karena itu sholat adalah amal hati dan amal badan. Nah, naik sudah dosisnya. Kalau syahadat tadi, sekali lagi, amal hati. Ini oke. Sekarang zakat. Zakat adalah amal hati, amal badan, dan amal harta. Oke, naik lagi kan dosisnya. Jadi zakat tak pacak cek, cuman kita ngomong, cuman kita bergerak, cuman kita niat dalam hati. Tetap harus ada yang dizakatkan, yaitu harta. Oke. Sekarang yang keempat, saum Ramadan adalah amal hati, amal badan, benar? Kaget puasa makan minum atau tidak? Nah, berarti badan ini kena juga. Kemudian amal harta, benar tak? Puasa perlu ada bukuan tak? Apa dah nak buka-buka kamu? Oke, ada hartanya di situ.
Dan satu lagi naik yang berat lagi, yaitu amal mujahadan li nafsi, mengendalikan diri. Nah ini kaki enak kita bicarakan. Jadi 4 sudah tingkatannya. Berat tak ini? Berat. Dan yang paling berat rukun Islam yang kelima. Apa itu? Haji. Haji adalah amal hati, amal badan, benar? Amal harta, benar? Mujahadan li nafsi, ya, mengendalikan hawa nafsu dak di sana. Kata Allah di Al-Quran, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil haj. Jangan kamu ngomong kotor, jangan kamu berdebat, jangan kamu berbuat kerusakan selama haji. Itu mengendalikan hawa nafsu dak ini. Oke. Dan satu lagi, puncaknya haji adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, yaitu pasrah kepada Allah, datang dalam keadaan mohon maaf, memakai pakaian yang minimal. Laki-laki cuma 2 lembar kain tanpa berjahit, tanpa ada pakaian dalam. Dan itu sama persis dengan pakaian yang dipakai waktu ketika nanti kita meninggal. Paham? Jadi puncak sudah haji itu. 5 amalannya tadi. Ulangi yuk secara cepat biar kita hafal. Amalan syahadat adalah amal hati. Sholat adalah hati dan badan. Zakat adalah hati, badan, harta. Puasa adalah hati, badan, harta, mujahadan, nafsi. Mengendalikan diri. Oke. Kemudian yang terakhir, haji itu amal hati, badan, harta, mujahadan, nafsi. Tambah satu lagi, sudah pasrah kepada Allah. Katik lagi keinginan orang yang sudah haji. Jadi orang yang sudah bergelar, saya di depannya dipanggil Haji Yuwono. Berarti katik keinginan lagi. Kecuali sama Burgo sama Lakso. Maksudnya artinya tidak ada keinginan lagi untuk sesuatu selain Allah. Seleranya. Itu selera orang haji. Dan ini harus urutan. Saya kasih contoh, ada kasus, nanti ada yang bertanya. Pada ustadz, para ustadz suka ditanya, Ustadz, mak mano puasa tapi tidak sholat. Nah itu. Perhatikan tadi, puasa tadi keempat kan? Sholat kedua. Berarti kalau nak nuju keempat, mestinya 1, 2, 3 sudah selesai. Itu ceritanya. Nah, untuk yang pengajian kita di dalam ini, ingat standarnya begitu. Kalau orang umum mungkinlah macam-macam, tapi kamu sudah ngaji sekian lama, masih nanyo itu aneh menurut aku. Jadi yang sudah ngaji sekian lama ini di sini, di Al-Furqan ini, jangan sampai kita bertanya seperti itu. Ustadz, bagaimana ya puasa ya, tapi ya misalkan, tapi tidak pernah sholat. Ya, mana kira-kira ya? Jadi sekali lagi, ini urutannya. Baik, selesai tentang rukun Islam adalah berurutan, tidak bisa dipisahkan, makin tinggi, amalannya makin berat, dan konsekuensinya makin besar. Oke. Yang kedua, sekarang kita masuk tentang Ramadan. Untuk masuk bulan Ramadan harus punya 3 persiapan. 3 persiapan. Satu apa? Beli beras. Ya, benar. Oke. Iyalah, rame. Sekarang pasar ini rame. Tadi saya macet tuh. Ini Jakabaring sampai sini, Sukamto ini, Al-Furqan ini, raminian. Tidak tahu pada beli apa ini. Oke. Nak siap-siap untuk puasa. Persiapan puasa ada 3. Tolong camkan nih. 1, pernah puasa sunnah. Ini Rasul ngasih contoh nih. Saya sampaikan ini sunnahnya semua. Pernah puasa sunnah. Sudah pernah puasa sunnah sebelum ini? Dah. Nak Senin Kemis, nak puasa Arafah, nak puasa Ayamul Bait, cerah. Apa? Pernah puasa, berarti sudah persiapan itu. Persiapan kedua, gembira, kata Rasul. Ini wajah-wajah gembira atau wajah-wajah yang sedih ini? Nian. Oh lah puasa pula, besok ngapalah. Itu wajah sedih. Wajah yang gembira. Termasuk mohon maaf, yang tidak mampu lagi puasa pun gembira. Nanti saya terangkan. Datangnya bulan Ramadan adalah disambut dengan
gembira. Cuman kenyataannya, kamu lebih gembira menyambut tanggal 14 Februari kemarin itu. Menyambut tanggal 1 Ramadan, gembira tak itu? Kati. Spanduk-spanduk kati. Videotron tak kati. Pengumuman di TV tak kati. Senyap-senyap baik kira-kira. Ini gembira atau enggak bangsa Indonesia ini mengatakannya Ramadan? Pecahnya yang gembira cuma di Al-Furqan inilah, kita inilah. Oke, baik. Jadi kedua cara menyambut Ramadan gembira. Gembira. Maka dulu kalau zaman dulu di pesantren-pesantren, di surau-surau di mana-mana itu orang ada pawai, membersihkan rumah segala macam. Oke. Yang ketiga, persiapan Ramadan, persiapan ibadah apapun adalah harus berilmu. Tahu ilmunya. Oke, paham. Inilah 3 persiapan memasuki bulan. Jadi jangan coba-coba besok puasa Ramadan tapi tidak punya 3 ini. Kalau tidak punya 3 ini nanti pincang kejadiannya. Puasanya basing baik. Tapi kalau punya 3 ini, 1 pernah berlatih puasa sunnah, jadi tak terkejut lagi. Bergembira sehingga melaksanakannya nyaman. Dan yang ketiga adalah punya ilmu. Sehingga tahu mana batal, mana tidak, mana hakikatnya, mana pahalanya, dan semuanya tahu semua. Oke, baik. Kemudian naiklah. Setelah persiapan, kita akan puasa. Apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Inggris disebut fasting. Dalam bahasa Arab disebut sebagai saum atau siam. Dalam bahasa Arab yang lain disebut sebagai imsak. Arti dari saum, imsak, siam, fasting, puasa, sama dengan menahan. Tolong camkan. Sama dengan menahan. Saya kasih ilustrasi. Ini minuman untuk aku bukan? Iya. Ya. Tapi belum ku minum sekarang. Nanti. Setelah waktu tertentu saya baru akan minum. Paham? Berarti orang menahan adalah orang yang mampu. Orang yang punya. Tapi dia tahan. Kalau tidak punya, namanya bukan menahan. Bisa contoh begini. Kita pergi ke pasar. Lihat baju bagus-bagus. Tapi tongpes. Kantong kempes. Kartu tak kate, duit tak kate. Terus ditanya, Cek, ngapa tak beli baju, Cek? Aku menahan diri. Tak kate, bohong. Ini awak buntu. Nah, paham tak? Artinya dia tidak punya. Kalau tidak punya memang bukan menahan. Memang tidak punya. Kalau puasa ini artinya kita mampu, kita punya. Tapi kita menahan. Dalilnya. Saya sebutkan nih. Dalilnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Di surat nomor 79. Surat An-Nazi'at. Inilah tentang arti saum, puasa, imsak, fasting, sama dengan menahan. Nah, sekarang berapa banyak orang yang kemampuan menahannya bagus? Kata Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila ju' wa a'tos. Yeah. How many people? Kira-kira bahasa Inggrisnya seperti itu. Berapa banyak manusia yang puasa tapi cuman mampu menahan makan dan minum. Yang lainnya tidak tahan. Oke, paham? Ulangi. Berapa banyak orang yang puasa tapi cuman mampu menahan makan dan minum. Yang lainnya tidak tahan. Apa itu yang lainnya? Ngomong kotor, bertengkar, ribut, bermusuhan, ya, melakukan hal-hal buruk dan sebagainya. Mestinya kemarin pemilu itu bulan Ramadan. Coba kalau pemilu Ramadan, berani tak orang nak curang? Berani tak orang nak macam-macam? Berani tak nak bohong? Mestinya tak berani. Tapi kan pemilu bukan bulan Ramadan. Sengaja supaya masuk Ramadan ini memaafkan. Maafkanlah kemarin kami lah ngembik suara kamu. Kami lah maafkanlah. Ini guyonnya baik. Jadi sekali lagi, puasa artinya menahan artinya mampu. Mampu tapi kita tahan. Contoh, insya Allah misalnya hari Rabu atau Kamis depan ini kan sudah puasa, benar? Artinya sudah masuk bulan
puasa. Jam 9 seperti sekarang, jam 9 kurang dikit ini. Pada hari Kamis nanti jam 9 pagi, di rumah kita ada makanan, ada minuman. Kita sehat. Kira-kira bisa enggak kita makan? Bisa. Tapi kita tahan. Itulah arti puasa. Nanti hari Kamis jam 9 pagi, bisa enggak kita marahin istri, bapak-bapak ini? Bisa. Nak marahin istri, nak apa segala macam. Tapi karena kita menahan, tidak jadi marah itu tadi. Bisa tidak di bulan puasa ini besok kita ini berbuat jelek-jelek? Bisa. Tapi kita tahan. Itulah namanya puasa. Paham ya? Jadi ilmunya di situ. Dan dalam bahasa ilmu pengetahuan, menahan itu lebih berat ketimbang melakukan. Kalau melakukan gampang, tapi menahan diri itu lebih berat. Beratnya menahan diri. Ya contoh, membuat bangunan atau tukang batu, tukang kayu lah, kuli bangunan, itu pekerjaannya berat. Dikerjakan, tidak jadi masalah. Tapi lebih berat lagi bagaimana kita menahan tidak marah. Itu. Jadi menahan itu beratnya. Menahan berat, sungguh berat. Ya, ibu-ibu tidak usah diajari lagi. Ibu itu banyak yang sangat tahan menahan perasaan, benar tidak itu? Laki kemana-mana, ada yang Bang Toyib, ada yang Sapo. Ya. Ibu-ibu menahan hati, perasaan. Kira-kira begitu. Subhanallah. Yang paling hebat menahan perasaan, menahan hawa nafsu adalah ulul azmi. Ada di Al-Quran surat nomor 46, surat Al-Ahqaf, ayat yang terakhir. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah kamu dalam menahan diri sebagaimana ulul azmi. Ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini semuanya menahan diri, luar biasa. Saya kasih timbalannya, saya kasih contohnya. Ada Nabi juga namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nggak masuk termasuk ulul azmi. Tapi Nabi. Kenapa? Nabi Sulaiman nggak level untuk menahan diri seperti ulul azmi. Saya kasih contoh. Pernah baca enggak kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis di surat nomor 27, An-Naml. Nabi Sulaiman itu terkesima dengan kecantikan Ratu Balkis. Konon gosipnya, ini gosipnya ini. Gosipnya betis Ratu Balkis itu katanya cacat. Ini gosip-gosip. Nabi Sulaiman tuh tahu gosip kenapa? Jin segala macam kan pasukan dia. Jadi gosip di kalangan jin, kalangan manusia tuh dengar galau dia. Di kalangan hewan juga dengar galau. Jadi kalau ada yang burung, hewan-hewan bicara itu Nabi Sulaiman baca tahu nih. Gosipnya Ratu Balkis itu betisnya cacat, kakinya cacat, padahal cantik. Maka Nabi Sulaiman tidak tahan. Tidak tahan untuk melihat betis Ratu. Bacalah di Al-Quran. Maka dibuatlah ya arsitektur, dibuatlah landscape, dibuatlah segala macam cara untuk supaya terjengok betis. Paham enggak ini? Ini Nabi loh. Ini Nabi loh. Jangan remehkan. Ini orang-orang hebat, ini orang baik. Makanya nggak masuk ulul azmi. Maka Nabi Sulaiman membuat lantai yang diisi kaca, ada permata, diisi banyu. Jadi kelihatan dari jauh seperti banjir sepinggang. Atau banjir sedengkul lah kira-kira. Ratu Balkis lewat situ. Maka kemudian roknya diangkat. Paham enggak kira-kira? Terjengok enggak betisnya? Ah, itu Nabi Sulaiman, ingat-ingat ini. Kayaknya enggak beda dengan Sulaiman para Sukamto ini. Paham nih? Nah, apakah kisah itu terjadi pada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad ada di Al-Quran surat nomor 49, ibu-ibu, namanya surat apa? Hujurat. Itu disebutkan kalau berbicara dengan Nabi Muhammad itu harus lewat, kalau yang perempuan harus lewat ada batas, tabir.
Kalau bicara sama Nabi Muhammad, tunggu Nabi Muhammad keluar dari rumah. Jangan digedor rumahnya. Itu saking harus menahan diri. Jadi Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk rumah, itu private. Tidak boleh diganggu. Tapi ketika keluar rumah, itu menunjukkan bahwa beliau siap melayani umat. Dan kebanyakan Nabi Muhammad di luar rumah, bukan di dalam rumah. Kalau pemimpin sekarang kebanyakan sembunyi. Ya? Tidak melayani umat. Itu masalahnya. Paham ya? Jadi puasa artinya menahan diri. Mampu menahan diri. Mampu tapi menahan diri. Oke, baik. Selanjutnya. Mungkin ada yang bertanya. Kalau saya puasa dapat apa? Kan begitu. Wajarlah manusia ini nanyo-nanyo. Dapat apa? Tolong camkan. Ada 9 keistimewaan puasa. Maka ketahuilah. Kenapa bulan Ramadan ini istimewa banget ini. Luar biasa. Satu. Somo fataseho. Kamu masuk bulan puasa dan kamu berpuasa, maka kamu pasti sehat. Sudah. Ini ringkas saja. Hari ini kan kita baru overview. Kalau nak detail harus belajar selama Ramadan ini. Sehatnya mak mano. Jadi ulangi. Setiap yang puasa akan sehat. Oke, 1. Yang kedua. Man shoma Ramadhana imana wahtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa akan diampuni dosanya yang telah lalu. 2, sudah. Senang enggak diampuni dosanya? Atau enggak usah diampuni? Oke. Yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran adalah pada malam yang penuh barokah. Maka seluruh Ramadan disebut Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh barokah. Apa itu barokah? Closer and closer. Lebih dekat kepada Allah. Itu barokah. Jadi jangan salah paham ya. Kalau orang barokah rezekinya bertambah, sehat, nyaman, hidupnya enak. Itu barokah. Benar. Tapi hakikatnya bukan itu. Hakikatnya adalah makin dekat dengan Allah. Karena makin makmur tapi makin jauh dari Allah, namanya istidraj. Ulangi. Makin makmur tapi makin jauh kepada Allah, namanya istidraj. Yaitu orang ini makin makmur, hidupnya makin nyaman, tapi tidak pernah sembahyang, tidak pernah sholat. Itu berarti istidraj. Orang ini makin kaya, makin bagus, makin tua, makin segala macam, tapi ibadahnya makin kencang, berarti dia barokah. Paham? Nah ini Ramadan dapat berkah. Sudah berapa ini? 3. Semua berapa? 9. Nah, siko lagi. Oke. Yang selanjutnya, doa orang puasa itu makbul. Di 186 surat Al-Baqarah, tadi sudah saya ceritakan, 183 sampai 187. Di 186 bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan orang yang berdoa, yang mau berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu menyambut panggilanku, menyambut perintahku. Di perintah puasa kita harus puasa. Maka orang puasa doanya makbul. Keren ini. Jadi hati-hatilah orang puasa. Sudah puasa seorang ibu lagi. Wah makbul nian itu. Ibu tuh doanya udah makbul. Ditambah puasa. Luar biasa. Subhanallah. Oke. Paham ya? Nah kemudian yang keberapa jadi sekarang? 5. Yang kelima. Perhatikan. Kullu amalin li ibni Adam illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amalan itu sudah ada standarnya pahalanya. Ulangi. Setiap amalan sudah ada standar pahalanya. Contoh. Bapak Ibu sedekah sama saya. Ini nanti saya minum 1 gelas. Ini menurut Al-Quran akan dibalas ishrun amsaluha. Minimal 10 kali. Minimal 10 kali. Tadi kita sholat subuh. Dalam hadis dikatakan setiap sholat wajib 1 kali akan dibalas Allah 10 kali. Paham? Jadi mau sholat, mau sedekah dibalas minimal 10
kali. Terserah Allah, ini bisa dilipatkan ya. Sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bisa dibalas juga ini 700. Terserah Allah. Yang datang ini anggaplah 100. Berarti masing-masing nanti di kampung akhirat akan dibagi 7 gelas berisi banyu yang lezat. Nih. Kalau ditanya banyu dari mana? Dari pengajian hari Ahad 10 Maret di Al-Furqan. Karena ngenjo Ustadz segelas. Dibalas menjadi 700 gelas. Dibagi yang hadir 100, masing-masing dapat 7 gelas. Wih, keren. Kalau ada minum itu. Kaget di sana ladilu iladilu. Tak kata lagi Indomaret, tak kata yang lain-lainnya. Paham? Jadi pahala puasa itu kata Allah ya, fa innahu li wa ana ajzibi. Itu langsung aku ambil, tidak aku kasih tahu. Nanti aku langsung akan memberikannya. Keren enggak? Jadi pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu mau dikasih penghargaan oleh manusia, boleh enggak curiga bahwa penghargaannya masih mungkin jelek, bisa jadi kan? Bapak Ibu sekalian, nanti masyarakat sini akan kami beri penghargaan. Ya. Tenang, tunggu saja pada waktunya. Oke, pas ditunggu, tahu-tahu dinjuk penghargaan gantungan kunci. Misalnya, yang harga 5.000 itu. Kamu ngomong apa? Kiraan penghargaan ini. Tapi Allah mengumumkan tidak. Barang siapa berpuasa ini tadi, maka pahalanya akan langsung diambil oleh Allah dan nanti Allah akan memberikannya kepadanya langsung. Pertanyaan saya, kira-kira Allah akan memberikan yang hebat atau yang biasa? Atau yang kiraan tadi? Hebat, tak tahu. Itu kerennya. Ini puasa. Itu yang keberapa tadi? Sudah? 5. 5 atau 6? Baru 5 ya, dikit ya. Lanjut. Selanjutnya, orang yang berpuasa itu akan dijauhkan dari neraka. Dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sekarang saya tanya, sudah berapa tahun kita ini berjalan? Sudah ada yang berjalan 70 tahun? Aduh, ayah Anda sudah 80-an lebih. Ya, pertanyaan saya, coba ukur. Ayah Anda lah. Ayah Anda kita ini sudah 80 tahun lebih. Waktu mulai dari pacak berjalan sampai sekarang sejauh apa? Coba hitung. Itu baik mudahnya. Berapa meter? Berapa kilo? Normalnya manusia satu hari itu berjalan adalah rata-rata ini. Nah, normalnya berjalannya adalah 6.000 kaki. 6.000 kaki itu berarti sekitar 2 kilometer. Ya, 2 kilometer. Itu normalnya. Satu hari. Ayo kita kalikan ya. Berapa jauh ya ini? Kamu ini kalau nak ngali-ngalikan ya. Ini. 2 kilo kali 365. Ya. Kali 70 tahun tadi. Berarti 51.000 kilometer. Orang yang berjalan 70 tahun tapi berjalannya cuma 2 kilo. Kalau 24 jam berjalan 2 kilo enggak kira-kira? Lebih. 2 kilo itu berapa lama? 1 kilo orang berjalan itu normalnya jalan santai 12 menit. 12 menit. Jadi anggaplah setengah jam. Jadi kalau itu selama 24 jam 48 kilo, benar? Ya, kita kalikan lagi. Biar keren ini kan. 48 dikali 365 kan tahun kan ya? Dikali 70. Kali 70. Berapa kilo ini? 1.226 kilo. Saya mau sampean. 1.226 kilo itu lebih dari jarak sini ke bulan. Lah bolak-balik berapa kali kamu ke bulan. Jadi jarak antara neraka dengan orang yang puasa itu jauhnya kira-kira satu hari puasa sejauh jaraknya. Kalau kita hitung ini kira-kira ya, ini jangan kamu salah omong nih, apalagi ini sudah direkam nih. Ini bukan dalil yang dari hadis siapa, ini kira-kira baik kalau kita memperkirakan
Berapa jauh sih perjalanan berapa tadi? 70 tahun. 1.200.000 kilo. Bumi ini lingkarannya cuma 40.000 kilo. Jadi sekitar berapa kali keliling bumi itu? Ya Rabbi Karim. Paham? Untuk itu. Itu kalau puasa 1. Kalau puasa 30 hari? Kalikan lagi. Paham? Oke. Itu manfaat yang keberapa? 7 ya? 6. Yang ke-7. Ya, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang hadir juga di sini, pernah naik LRT? Nah, sengaja aku ini supaya mudah ngasih gampang nih. Waktu nak naik LRT itu sebelum nak masuk ke nunggu di peron itu pakai apa? Karcis. Benar? Pakai kartu atau karcis. Itu di tap enggak itu? Terus waktu di tap itu warnanya apa jadinya? Hijau. Baru itu terbuka, benar? Nah, kalau di tap terus warnanya merah, terbuka enggak? Nah, kira-kira begitu. Nanti di sorga ada pintu namanya Ar-Royan. Orang ngantri situ. Begitu masuk ke depan, orang-orang dari pengajian Al-Furqan langsung masuk situ, cing hijau masuk. Cing hijau masuk. Karena puasa. Nah, orang-orang yang tidak pernah sembahyang, tidak pernah puasa tadi, ngantri juga di situ. Cing merah, tertulis tidak puasa. Wah, tidak baca masuk. Ini ilustrasinya saja. Paham? Jadi nanti ada gate khusus di akhirat, itu yang namanya Ar-Royan, pintu di sorga. Subhanallah. Hadirumakumullah. Kemudian yang ke berapa? 8. Ada 7, ada 8. Oke, baiklah. Adalah perhatikan pelan-pelan. Perhatikan pelan-pelan. Saya tanya. Ini Yayasan Al-Furqan yang di sini aja. Nggak usah rumah sakit, nggak usah yang lainnya. Yayasan Al-Furqan yang di Sukamto ini, saya tanya ini. Kira-kira asetnya berapa ini? Masuk kalau diuangkan berapa ini? Kira-kira aja. Saya mau kasih ilustrasi. Anggaplah, kalau diuangkan ini anggaplah 50 miliar atau 100 miliar. Anggaplah 100 miliar. Ini kalau diuangkan ini. Diuangkan ini. Seluruh tanah, bangunan, segala macam ini peralatan diuangkan 100 miliar. Sekarang pertanyaan saya. Nilai dari Al-Furqan ini sudah mendidik orang sejak 20 tahun ini. Berapa nilainya? Terukur tak? Sudah banyak tak yang jadi dokter gara-gara sekolah SD di sini dulu? Sudah banyak yang jadi ustadz, sudah banyak jadi orang hebat segala macam. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Lebih besar tak dari 100 miliar? Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan itu nilainya lebih besar dari 83 tahun, lebih besar dari 1000 bulan. Paham tak kira-kira? Saya mau nyampaikan itu. Bulannya cuman satu bulan cuman 30 hari. Tapi nilainya lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 30.000 hari. Paham? Ya. Ramadan ini kakek cuman berapa? 30 hari maksimal kan? Maksimal. Tidak boleh 31. Salah ini. Ya. Maksimal 30 hari, tapi nilainya lebih dari 30, ya lebih dari 83 tahun atau 1000 bulan. 1000 kali 30 kan 30.000 hari. Dan nilai itu adalah semuanya bernilai ibadah. Pertanyaan saya, ada tak kita ini sudah ibadah 83 tahun? Ibadah apa ya? Tak ada nakal-nakalnya? Ada? Kurasa sampai meninggal kita tidak sampai 83 tahun ibadah, benar? Masih banyak lah nakalnya belok sana belok sini. Paham? Jadi ini Ramadan ini dahsyat banget. Ramadan ini luar biasa. Kalau kita hitung-hitung, ya, ini kalau kita hitung-hitung tadi, maka disinilah ada yang namanya Lailatul Qadar. Dan itu ada di sepanjang Ramadan ini. Kemudian kalau masih ada ini yang terakhir, bahwasanya sudah rasanya 9 tadi. Oh, yang ke-9 adalah sama dengan sholat, sama dengan Quran. Puasa akan menjadi pembela. Dalam bahasa kita,
syafaat. Jadi puasa akan menjadi syafaat. Penolong kita, pembela kita di kampung akhirat. Jadi nanti makin banyak pembela kan keren. Itu kalau orang sidang itu pembelanya lebih dari satu kan keren tambah. Ya. Apalagi pembelanya kalau di dunia ini, di Indonesia ini bisa contoh yang ngetop-ngetop. Yang bela siapa tuh? Hotman, siapa lagi itu? Ya pokoknya ngetop-ngetop lah ini, bela itu kan. Macam rektor Universitas Udayana. Itu kan dituduh korupsi dana masuk fakultas kedokteran. Yang bela Hotman, bebas ya. Itu namanya syafaat. Ini contoh baik, ini contoh di dunia. Nah nanti di akhirat kita ada pembela itu. Namanya puasa. Pembela yang lain Quran. Jita yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Pembela lain namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tinggal bersolawat sering-sering. Pembela lainnya adalah sedekah. Ya, sholat. Itu pembela kita semua. Banyak nggak pembela nanti di sana? Satu saja, Nabi Muhammad saja itu bisa menyelamatkan kita. Apalagi pembelanya banyak. Jadi optimislah kita nih. Itulah 9 manfaat dari puasa. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kalau-kalau. Jadi saya ulangi. Awal tadi kita belajar tentang rukun Islam itu mulai dari syahadat sampai haji. Itu amalannya makin berat dan konsekuensinya makin berat. Sudah. Maka jangan dipisah-pisahkan. Kemudian tadi kita masuk hari ini bab Ramadan. Puasa Ramadan harus disambut dengan 3 hal. Satu tadi pernah latihan puasa, bergembira, dan punya ilmu. Kemudian apa itu puasa? Menahan diri. Mampu tapi menahan diri. Oke. Apa itu manfaat puasa? Ada 9 tadi. Mulai dari yang namanya sehat, ya, kemudian barokah, kemudian diampuni dosa, ya. Apalagi tadi doanya makbul, ya, jauh dari neraka, masuk surga lewat pintu khusus, ada Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan, 83 tahun, ya. Kemudian tadi dapat syafaat dan seterusnya. Pendek kata, itulah saum Ramadan yang akan kita lalui dalam 1-2 hari ke depan ini. Subhanallah. Hadirin, demikian mudah-mudahan kita menyambut Ramadan ini betul-betul dengan kelapangan hati dan kenyamanan jiwa supaya memasuki Ramadan ini ngerti apa yang harus kita lakukan. Kira-kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar kami pandai berzikir, pandai bersyukur, dan membaguskan ibadah dan kinerja kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.